lihat di internet ada Breakspace gitu ya. Itu Eropa itu banyak pakai itu kalau Eropa. D2L ya. Baik. Pak Nurul itu pernah juga. Sekarang mungkin kembali lagi karena memang ya kos. Oke. Halo Pak Nurul, ya ini sudah terlihat Pak. Ya sudah terlihat. Sudah muncul Pak. Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Oktaf. Perjuangannya ini ya untuk menampilkan slide saya di apa namanya ini video konferensinya pakai libatkan GBB3. Bisa tampil Pak melalui. Terima kasih. Oke ya, lanjutkan ya. Ya, suaranya Pak Nurul agak terputus Pak. Dari teman-teman juga mendengarnya agak terputus mungkin. Mohon maaf. Halo, saya tes lagi apakah terdengar teman-teman? Ya. Terdengar Pak. Sekarang udah jelas. Oke, ya ini saya mendekat sekali nih. Baiklah, jadi saya mulai dari tadi sudah ditanyakan terkait dengan topik saya ya. Mungkin perkenalan sedikit mungkin karena ini waktunya sebentar gitu ya. Jadi nama lengkap saya Nurul Hidayat ya, sering disebut dengan NH gitu ya. Ini nomor telepon saya, mungkin bisa nanti diskusi setelah ini atau kapan, monggo. Ini website saya, channel saya, email saya, dan apa namanya, Twitter saya. Oke, lanjut. Jadi untuk perkenalan terkait dengan data mining, saya kira terkait dengan data sekali istilahnya apa ya, jadi pen ya, big data gitu ya, atau data science ya, di mana-mana terkait dengan pengolahan data itu tidak terlepas dari analisisnya ya, untuk menganalisis sebuah big data dengan sebuah metode-metode yang dilakukan dengan komputasi ya. Kemudian nanti bagaimana menampilkannya dengan learning analitiknya ya, mungkin potretnya Google ya, Google ini jadi potret utama ya terkait dengan data ya, atau dengan artificial intelligence bahkan ya, bagaimana sebuah mesin pencari Google memberikan sesuatu kepada kliennya gitu ya. Oke. Nah, disiplin yang muncul ya, berkaitan dengan apa namanya, eksplorasi data yang unik ya, semakin besar dari lingkungan pendidikan yang menggunakan metode untuk lebih memahami mahasiswa dan untuk pengaturan ruang mahasiswa belajar secara online. Itu satu disiplin namanya educational data mining. Jadi apakah data pendidikan ya, atau data education itu diambil dari penggunaan siswa dari lingkungan apa namanya, LMS dengan metode untuk yang interaktif, dengan pembelajaran kolaboratif ya, yang didukung dengan komputer. Jadi saya kira ini awal di Indonesia ya, karena saat ini di saat pandemik ini hampir semua lembaga, khususnya di lembaga pendidikan dari TK ya, sampai perguruan tinggi dalam pembelajarannya menggunakan daring. Nah, tentunya ini akan ada data yang rusak ini, data yang ada di dalam institusi, ya, baik itu di lanjut sampai ke perguruan tinggi. Nah, data inilah yang dikatakan data education, ya, data education mining ya. Jadi ini menjadi satu dasar yang nanti data administrasi dari sekolah, universitas gitu ya, yang mempunyai apa namanya tingkat hierarki yang bermakna
ya, data mulai profil siswa, mahasiswa, gitu ya. Kemudian seringkali perlu ditentukan oleh sifat-sifat data itu sendiri tadi ya. Kemudian masalah urutan, waktu, konteks, ya, juga memainkan peran penting dalam pengolahan data di bidang pendidikan. Jadi intinya kalau kita lihat ini sudah masuk ke ranah data ya, kalau data daring ini nanti bisa kita jadi aset. Karena kan sorry ya, waktu pandemi itu saya nyari data log, kemudian data yang saya pakai kan data log, karena saya bicara terkait dengan student behavior, ya, perilaku mahasiswa di dalam sebuah LMS, gitu ya. Jadi susah minta. Kalau sekarang saya kira kalau tadi dikatakan Mas tadi model gitu ya, salah satunya ya, karena model ini memang open source, gitu ya. Semua bisa memakainya, mengembangkannya, gitu ya. Jadi ini mungkin kita bisa itu di luar negeri juga sudah ada ya. Nah, artinya data yang ada di dalam sebuah entity pendidikan ini terkait dengan data daring, ya. Nah itu nanti bisa, saya kira volumenya, ya, kemudian velocity-nya, ya, kemudian varietasnya sampai ke variabel ini sudah, saya kira sudah masuk ke ranah data science di dalam educational data mining. Nah, kalau lihat implementasi e-learning ini memang sangat kompleks sekali, gitu ya. Jadi berbagai macam di saat pandemik ini berbagai macam e-learning diterapkan, dari yang low teknologi sampai high tech, ya, sampai high teknologi, ya, low tech sampai high tech. Ya. Nah ini jadi satu permasalahan tersendiri kadang terkait dengan pelaksanaan e-learning. Ya. Mulai hanya yang pakai teknologi grup WhatsApp, gitu ya. Ada yang pakai bahkan sampai ke SMS, ya, yang mungkin di daerah-daerah yang mungkin sinyalnya susah dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang high itu yang menggunakan dua pendekatan, asinkronus dan sinkronus, yaitu pendekatan sinkronus menggunakan e-learning menggunakan secara real time, ya, tatap muka, Vicon, ya, seperti saat ini ya. Kemudian pakai berbagai macam aplikasi Vicon, gitu ya. Kemudian yang asinkronus, ya, itu sebenarnya lebih powerful, gitu ya. Nah, asinkronus itu mungkin yang tidak banyak resource infrastrukturnya di kampus, ya, servernya yang ini belum memenuhi, ya, bisa pakai Google Class misalkan, ya. Salah satu yang mungkin saya sebut aja ya, ini banyak digunakan Google Class ini karena cloud, ya, karena sekolah atau lembaga tidak usah menyiapkan, ya, semua udah ada di Google, kita tinggal buat mungkin MOU kali yang universitas atau sekolah itu bisa, ya, gitu ya. Itu terkait dengan pelaksanaan implementasi e-learning, ya, dari analis, kemudian menyiapkan untuk mendevelopnya, kemudian identitas infrastrukturnya, kemudian sampai ke desainnya gimana. Nah ini e-learning itu memang yang paling berat, ya, paling harus disiapkan itu ya di desain sama develop, ya, menyiapkan di awal. Nah ini yang penting sekali untuk membuka ke educational data mining ini sangat penting sekali, ya, membuat sebuah desain pembelajaran yang cocok untuk mahasiswa, ya. Nah itu ada, jadi LMS ini bisa sekali, gitu ya. Jadi personalisasi learning, ya, personalisasi pembelajaran masing-masing itu bisa disetting di dalam LMS ini. Beda dengan kelas tradisional mungkin. Kalau kelas tradisional mungkin pelaksanaannya yang namanya dosen ngajar di kelas, ya, stylenya ya seperti itu dosennya. Masalah mungkin 40 siswanya mau senang dan tidak senang, ya nggak tahu, gitu ya. Ya, mungkin ada yang senang dengan pembelajaran dengan video, pembelajaran yang senang dengan suara, dengan tag, itu kan banyak gaya yang dimiliki oleh student, gitu ya. Nah, tapi itu
kelemahannya mungkin ya di tradisional ya. Tapi untuk beralih ke elektronik ya, menggunakan satu tool LMS ya, Learning Management System gitu ya. Ini bisa ya kita setting mempersonalisasikan belajarnya siswa gitu ya. Ini desainnya inilah dan developnya inilah yang 36% sendiri, kemudian developnya juga 36%, analisisnya 10%, kemudian implementnya 4%, dan evaluasi 7%. Nah, ini satu rangkaian dalam implementasi e-learning. Nah, kemudian di mana data mining diposisikan di sini ya. Jadi dalam personalisasi ini isu dalam sebuah LMS itu memang personalisasi, bagaimana memudahkan mahasiswa ya, dalam memahami ya, kemudian mencerna ya, kemudian mengerjakan tugas misalkan di dalam sebuah LMS. Nah, di situ nanti data mining itu nanti disebutkan satu ya, setelah nanti aktivitas yang nanti akan disimpan di log file ya, di dalam server. Nah, itu nanti bisa diambil, bisa diolah, bisa dianalisis gitu ya, dengan berbagai metode algoritma. Nanti kita bahas di belakang. Nah, jadi ada dua hal di sini ya, terkait dengan educational data di dalam pendidikan. Yang pertama bicara mengenai EDM. Yang LA ini belum lama ini ya, setelah kemudian mengeluarkan learning analytics gitu ya. Nah, di bidang pendidikan juga mengeluarkan yang namanya learning analytics di bidang education. Ini bedanya apa antara kedua hal ini? Yang pertama, KIM atau educational data mining itu berkaitan dengan pengembangan metode. Ya, jadi misalkan kalau saya sendiri metode deteksi gaya belajar. Riset saya adalah mengembangkan metode deteksi gaya belajar ya, menggunakan algoritma bla bla bla. Nah, nanti kalau ada waktunya ya saya nanti hasil yang telah saya lakukan. Gitu ya. Jadi untuk mengeksplorasi tipe data yang unik, maksudnya setiap log files masih punya keunikan sendiri ya di dalam log file gitu ya. Kan banyak nanti ya log file itu profil mahasiswa yang mulai dia login dalam satu semester itu berapa kali, kemudian dia mengakses ke materi pembahasan satu berapa kali, akses video berapa kali, semuanya terdeteksi ya, terdata dalam log file. Itu uniknya di situ mungkin ya. Jadi dapat juga didefinisikan sebagai penerapan teknik data mining. Ya, jadi untuk tipe dataset khusus, artinya dataset khusus yang berasal dari lingkungan environment pendidikan. Ya, jadi ini satu Romero itu sama Ventura itu istilahnya Bain ya. Ada 10 paper yang ternama istilahnya ya, deretan 10 paper itu siapa aja nanti di belakang ada insya Allah. Nah, kemudian apa bedanya dengan learning analytics? Learning analytics ini dapat didefinisikan sebagai untuk measure ya, pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Jadi lebih ke pedagogik. Ya, pedagogiknya ini ya, bagaimana menyajikan sebuah data dari log file tersebut ya, untuk tujuan apa? Memahami dan mengoptimalkan pembelajaran dan lingkungan di mana itu terjadi ya. Intinya di dalam learning analytics itu ada 3. Yang pertama adalah data ya, analisis, dan tindakan gitu ya. Jadi terkait dengan pedagogi di education. Nah, jadi ini kalau kita lihat konten yang ada di dalam educational data mining ya, dari user ya, user itu ada student, ada learner, ada instruktur, ada teacher ya, ada course administrator, admin, ada researcher ya, bahkan sampai orang tua gitu ya. Jadi
bisa dilibatkan ya, misalkan pengen tahu anaknya belajarnya seperti apa gitu ya. Nah kemudian dari user ini kemudian ada interaksi ya dengan sistem LMS-nya itu, learning management system itu. Contohnya tadi sudah dicontohkan banyak ya, baik itu mengerjakan ya, tentunya ini ada satu rule ya, bagaimana biar masuk ke sebuah LMS ya, ada enrollment dan sebagainya. Kemudian di dalam LMS sendiri sudah disediakan ya, mungkin dalam satu semester jurusan atau program jadi sudah menyediakan materi yang ditawarkan ya, atau yang wajib ya. Dan di situ ya kadang hanya lagi berlihat ini khususnya di Indonesia gitu ya, banyak sekali training ya, dimana penghitungan yang baik, contohnya mungkin di Aptikom ini ya, ada yang namanya MOOC ya. Nanti bisa dilihat konten saya ada di sana, ada materi saya namanya materi mata kuliah e-business gitu ya, bagaimana men-set up sebuah materi yang teratur, mungkin sesuai dengan yang sampaikan ya, diinginkan kita di Aptikom.d ya, satu contoh. Menyiapkan sebuah bahan ajar gitu ya. Jadi mulai dari kemarin saya juga mengisi yang namanya education humanism, bagaimana digital humanism, humaniora digital gitu ya. Itu terkait dengan itu, bagaimana agar LMS ini bisa memberikan satu ya sentuhan gitu ya, mesin ya ke manusia, memesinkan memesinkan manusia terbalik. Jadi bagaimana misalkan sebuah kadang teman-teman itu membuat LMS itu hanya upload materi misalkan ya, upload PowerPoint, udah nggak ada kata-katanya, upload Word ya, nggak ada kata-katanya sama sekali, hanya file-file dua, tidak diberi sebuah sapaan. Nah ini penting sekali, artinya itu biar humanis ya. Jadi kita kan mesin ini kan nanti diakses oleh manusia, artinya diakses oleh mahasiswa kita ya, itu diakses oleh Polina ya. Polina itu pakar e-learning, kemarin juga staf ahli menteri sebelum periode ini, itu beliau mengajarkan salah satunya sapaan gitu ya. Bahkan sampai foto itu harus senyum misalkan ya, yang ditampilkan, karena nanti akan dilihat mahasiswa ya. Jadi auranya bisa sampai, itu humanisme ya, kita humanisme ya. Tanya data di mata kuliah bla 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 bla. Nah itu diberi katakan istilahnya apa ya, biar tersentuh mahasiswa itu dengan kata-kata itu. Terus sampai ke pertemuan 14, setiap pokok bahasan satu ya, mau tugas pun sampai bagaimana agar mahasiswa itu enjoy gitu ya, enjoy mengerjakannya, tidak ada tekanan dan sebagainya. Biasanya tekanan ada ya, harus dikumpulkan tanggal sekian jam sekian, itu kan rule gitu ya. Tapi itu tadi memberikan sebuah tampilan konten mata kuliah atau pelajaran mungkin ya, kalau untuk yang SMA SMP gitu ya, itu yang sedemikian rupa dibaca oleh mahasiswa atau siswa itu ya memang masuk gitu ya, masuk ke sana, itu merasa dilibatkan. Nah itu ya, seperti ini ya, seperti webinar itu kan bagaimana melibatkan audiens yang menyapa ya. Jadi ada di sini misalkan ada saudara saya, ada teman-teman saya, ada Bu Ning, ada Ayu, selamat sore ya, ada mahasiswa saya dulu Mas Iqbal itu ya, banyak deh. Jadi apa ya sekali ya, karena itu lebih semangat juga. Nah setelah itu di tahap kedua ini
itu akan ada activity. Ya. Nah, di situ banyak sekali ya. Disitulah log file akan terbentuk, dataset akan terbentuk itu di tahap kedua ini. Ya, semuanya akan kita ambil ya, kita mapping mana yang diperlukan. Ya, misalkan kalau saya kemarin terkait dengan behavior, saya juga akan mengambil bagaimana siswa itu berperilaku, beraktivitas di sebuah LMS. Nah, kemudian saya mining dengan teknik statistik, visualization, clustering, klasifikasi, asosiasi rule, mining, ya, sequential mining atau tag mining, ya banyak sekali. Kalau saya kemarin kebetulan pakai clustering dan pakai klasifikasi. Ya, jadi ada penggabungan. Nah, dari situ kemudian akan dapat model learner-nya seperti apa. Karena terkait dengan saya, terus model learner-nya stylenya seperti apa, ya berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan tadi. Ya. Kemudian memberikan rekomendasi. Oh ternyata ya, misalkan saya ngambil mahasiswa eksak dan mahasiswa non eksak gitu ya. Itu ada mappingnya di sana. Itu contoh sebuah gambaran dari educational data management. Ini banyak sekali ya. Jadi tidak log file ini tidak hanya digunakan untuk belajar ya, tapi ini sukses belajar. Nanti kita lihat ya belakangnya. Nah, jadi ini intinya ada 4 hal, gitu ya. Ada educational data itu, kemudian ada educational information system, ada educational data mining task, gitu ya. Kemudian, nah ini sampai profiling student, knowledge modeling, ya, sampai memprediksi drop out dan sebagainya bisa. Bisa diartikan. Nah, ini banyak topik-topik ya, yang S2 atau S3 gitu ya. Itu bisa karena ini dataset di Indonesia lagi banyak banget gitu ya. Tinggal mau ngambil di universitas mana gitu ya. Tinggal ngambil log filenya, kemudian diolah gitu ya dengan berbagai macam teknik ya, discover knowledge-nya ya, dengan software atau aplikasi. Kita lihat jadi bagaimana digital data mining kerja dengan learning analytic ini tadi. Kalau tadi sudah saya katakan kalau ADM itu fokusnya pada teknik modelnya, kemudian kalau learning analytic itu fokusnya pada penerapan tools sama tadi analisis ya ke arah ke pedagogi. Nah, sekarang permasalahannya di sini juga ada beberapa kampus ya yang menerapkan misalkan masalah sendiri ya. Ada kampus yang online 100% ya. Ya, itu nanti tentunya akan beda dalam pengambilan keputusan dalam mengolah datanya ya. Atau dua-duanya ya. Kalau blended itu misalkan mungkin ada yang 50% online, 50% offline. Ada yang 70 offline, 30% online. Nah, itu ada banyak beberapa metode. Tapi yang terkait dengan ini tentunya satu hal yang mungkin harus ada di dalam sebuah online learning, salah satunya menggunakan virtual conference atau webinar ya, mungkin atau kelas-kelas khusus gitu ya. Nah, itu biasanya terkait dengan aturan di awal. Nah, kalau kita lihat siklus ya dalam e-learning, tadi sudah saya singgung di depan ya, mulai dari pertama adalah sistem pembelajaran online gitu ya. Ini juga terkait dengan asesmen mahasiswa nanti ya. Jadi di online learning itu bisa nanti di tahapan terakhir itu ada yang namanya monitoring evaluasi ya. Jadi sejauh mana mahasiswa ini dalam mengambil mata kuliah online itu kesuksesannya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya semua bisa dipotret gitu ya di dalam mengambil keputusan. Ada banyak celah-celah nanti ya di dalam pengembangan LMS, misalkan di Moodle itu bisa kita tambah yang namanya plugin gitu ya. Nah, misalkan
hasil penelitian mungkin ke depan mungkin yang saya lakukan ini nanti ada bagaimana deteksi gaya belajar ini bisa dibuat plugin yang nanti akan di-embed ke dalam sebuah kelas gitu ya. Jadi nanti akhirnya akan jadi learning analytic gitu ya. Oke. Agak cepat. Nah, inilah irisannya ya. Ada dua komunitas ya minat terkait dengan data pendidikan ini. Yang pertama adalah EDM, Educational Data Mining, yang kedua adalah Learning Analytic. Ya, jadi kalau LA ini sifatnya tadi sudah saya terangkan terkait dengan poin-poin yang ada di EDM dan Learning Analytic ya. Saya ulang lagi. Jadi ada umumnya ya, EDM itu mencari pola baru ya dalam data dan mengembangkan algoritma ya, atau model barunya. Ya, jadi pada akhirnya antara keduanya komunitas itu lebih jadikan pada fokus penelitian ke model ya. Kemudian kalau yang kedua memiliki LA ini terkait dengan rekomendasi sistemnya, ya, data driven-nya, kemudian pedagogiknya, itu ke yang kedua. Nah, ini istilah-istilah yang baru ini. Ini baru tahun 2019-an ini muncul istilah baru selain EDM dan yang namanya academic analytic, ada institutional analytic, ya. Kemudian ada teaching analytic, ada data driven education, ya. Kemudian ada big data in education, ini namanya educational data science. Itu belum lama ini. Oke. Nah, dan latar belakang ini ada dua hal dalam data pendidikan itu memang belum lama. Kalau kita lihat perkembangan terkait dengan data di bidang pendidikan, apalagi Indonesia ya. Indonesia kan ya karena pandemi ini ya, mau tidak mau diwajibkan pakai daring. Akhirnya muncullah nanti dataset pendidikan. Nah, kalau bidang pertama ini, minat pertama tadi EDM, itu baru tahun 2008 ya, di Kanada. Pertama di Kanada, kemudian selang 3 tahun muncul yang namanya CET for Analytics. Ya, ada yang namanya yang kedua ini. Nah, ini duanya sekarang berjalan bersamaan gitu ya, meskipun konferensinya beda-beda ya. Tiap tahun ada konferensinya, dua bidang ini, yaitu atau yang lain juga ada. Nah, ini banyak sekali nanti bisa dilihat di internet, data-datanya juga belum lama, 2006 terkait dengan data mining di dalam pendidikan. Ada handbook, ya, Handbook of Educational Data Mining. Ya. Kemudian ada aplikasi dan tren di dalam data mining dan sebagainya. Sampai yang terakhir itu ada Learning Quiz to School 2018. Nah, jadi kalau kita lihat bahan paper yang ada di dalam dataset menggunakan data mining pendidikan itu luar biasa ya. Kita lihat justru yang lebih tinggi itu malah yang learning analytic, gitu ya. Baik buku, conference, ya, Summer Institute. Kalau yang merah ini tersendat nih perkembangan papernya. Oke, ke atas ini ada 10 jurnal, ya, 10 jurnal, ya. Jadi jurnal yang terkait dengan education data mining, ya. Maaf ya, ada 10, ya, ini sudah ada impact factornya, ada yang free and open access-nya, ya. Ini bisa dilihat satu persatunya. Nanti kalau yang tertarik bisa saya bagi nanti ya terkait dengan jurnal-jurnal yang ada di bahas ini dan ini judul paper. Kalau tadi nama jurnal, ini judul papernya. Nah, ini ya kalau kita lihat tadi Romero, Ventur itu jadi rujukan semua ya, Romero, Ventur ya dan sebagainya. Itu yang karena pertama dulu. Nah, sama mungkin Bapak Ibu nanti kalau di Indonesia
kalau mau tertarik ke sana ya dataset kita bisa jadikan nanti di pabrik atau gimana ya tergantung dengan institusinya, boleh tidak ya. Dataset ini juga nggak tahu, ini harus diizin ke Dikti ya. Dataset yang saya punyai nanti bisa di pabrik atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa di apa namanya, kalau mungkin ada yang mau lanjut penelitian gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau terkait dengan siklus ya knowledge dalam EDM dan learning analytics ya, ini tadi sudah dikatakan sangat berlimpah mungkin ya, saya katakan ini. Apalagi kalau dunia ya, Coursera, EDE, Udemy, ya, Moodle, banyak sekali, hampir semua sekarang menggunakan di dalam masa pandemi ini memproduksi data ya, di dalam sebuah institusi atau lembaga. Nah, di situ nanti kita tinggal apa yang akan kita main. Data apa? Data kesuksesan mahasiswanya, atau data tadi saya tambahkan gaya belajarnya seperti apa, hubungannya nanti dengan penyediaan konten kuliah yang bagus, ya, yang sesuai dengan keinginan mahasiswa, gitu ya. Nah, di sini intinya ada 3 hal dalam data educational, data pendidikan, yaitu ada data pre-processing, ya ini yang lama, yang saya katakan tadi, mengolah data mentah, data asli yang ada di LMS menjadi sebuah data yang dataset yang nanti sesuai dengan keinginan kita. Karena beda konteks kesuksesan, dataset dropout, dataset gaya belajar, beda nanti ya. Dataset yang diambil di dalam LMS. Kemudian baru menentukan metodenya, ya. Metodenya, kemudian interpretasinya dan aplikasinya. Nah, baru kemudian ada satu pengetahuan baru di sini, ya. Dari data processing nanti dengan metode misalkan saya deteksi gaya belajar menggunakan Kamin dan Naive Bayes ya dalam LMS sebenarnya. Itu nanti akan dapat baru di sini digunakan di dalam sebuah LMS. Nah, kemudian environment-nya tergantung ya dari jenis yang digunakan nanti ya. Pak Nurul, slide-nya terputus Pak, PPT-nya. Halo? Ya, ini PPT-nya terputus, Pak. Sekarang udah? Belum Pak, mungkin bisa di-share screen lagi Pak. Oh, oke. Oh, putus sendiri? Iya. Boleh lagi Pak, share screen lagi. Nah. Ya. Belum muncul Pak. Dan suaranya mungkin agak putus-putus Pak. Ya. Gimana Mas? Sudah ini? Belum. belum muncul Pak. Wah, kumat lagi ini. Sebentar Pak. Saya coba bantu di sini. Ya. Iya, ini salah satu LMS yang bisa digunakan untuk video conference itu ya Moodle ya. Moodle mungkin bisa diedit dengan salah satu plugin ini ya, Mas Octav ya. Iya, betul Pak. Moodle ya. Ya. Moodle. Ya. Jadi ya mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Moodle nanti mungkin kampusnya kalau tidak langganan Zoom gitu ya, tidak langganan yang lain, nah bisa menerapkan ini aplikasi B3 ini ya, Blue Button ya Pak. Iya betul Pak. Ya, sekali ini contohnya ya. Ya. Jadi bisa nanti Bapak Ibu yang tertarik dengan educational data mining nanti ya bisa kita buat komunitas, kayaknya belum ada di Indonesia ya, komunitas untuk educational data mining atau learning analytics ini ya. Saya kira ini jadi satu ke depan itu ya,
akan sangat bermanfaat ya terkait dengan pengambilan keputusan di lembaga, di sekolah. Itu nanti jadi untuk rekomendasi dari nanti kita akan buat. Oke, sudah Mas? Sudah nyampe? Belum tampil Pak. Coba sekali lagi Pak, di share screen lagi. Saya nggak ngapa-ngapain tadi Mas, mati sendiri. Oh, sebentar Pak. Coba Pak, sekali lagi, Pak. Videonya dimatiin aja. Iya, dimatikan saja Pak, nggak apa-apa. Coba Pak, sekali lagi Pak, share screen. Error Mas, error. Sepertinya koneksinya Pak lagi belum stabil mungkin di sana ya Pak ya. Suaranya juga tadi terputus-putus sedikit. Atau mungkin kita Ya. ini Pak, sambil kita ngobrol ringan mungkin ya Pak ya. Oh, ini sudah muncul Pak, sudah muncul. Sudah Pak. Sampai Pak, saya kasih. Student PPT sudah Pak. Sampai jam berapa? Dikasih waktu berapa menit lagi? Sampai 5:30 boleh Pak. 5:30? Iya Pak. 5:30 waktu Indonesia. Ya. Jadi ini tingkat hubungan jumlah data yang ada di dalam log file gitu ya. Dari setting course ya sampai event atau action ya. Jadi course itu nanti yang disediakan di dalam LMS ya, kemudian nanti student yang akan mengakses ya. Kemudian di situ ada session atau activity. Nah, session inilah biasanya di Moodle mungkin namanya pakai session ya. Itu yang bikin. Kan nanti dari activity dan session ketemulah di action ya, event-event atau yang nanti semua aktivitas akan dikumpulkan di dalam server. Nah, dari sana nanti diambil. Nah ini mungkin kita lihat ya tipe data. Ya. Jadi di dalam sebuah universitas atau di sekolah itu banyak sekali sumber data yang bisa diambil. Jadi kalau tadi saya bilang log file, mungkin kalau di dalam sifatnya menggunakan daring ya. Ataupun sekarang kalau mungkin semuanya sudah berbasis digital, ya, mulai dari tesisnya, disertasinya, skripsinya, ya. Tapi kalau course pasti ya. Kemudian program yang ada di sekolah, ya, sampai ke demografinya, tes kuis online, tugas online, semua ya, labnya online dan sebagainya. Lab yang itu ya, yang bisa digunakan untuk augmented reality ya, dengan gamification. Nah, itu banyak sekali ya. Sekarang model-model bagaimana daring itu berjalan ya di dalam LMS. Nah, itulah nanti yang akan disediakan di dalam sebuah LMS. Ya. Kemudian, nah ini salah satu contoh ya sebuah mungkin memapping kesuksesan siswa ya. Nah, dari LMS ya, kita sudah model algoritma bagaimana mahasiswa itu memotret mahasiswa dari aktivitas yang ada di LMS ya dengan berbagai metode saya kira ya, mungkin dengan klasifikasi tadi, dengan clustering ya dan sebagainya. Oke, kemudian nah jadi memang kompleks sekali data yang ada di dalam LMS ya. Kalau kita lihat informasi akademiknya, ya, ada pertumbuhan mahasiswanya, jumlah course-nya, ya, yang enroll berapa, ya, kemudian grading-nya, ya, kemudian kekomplekan datanya. Ya. Sudah ada rule dalam menyediakan sebuah data, gitu ya.
data kuliah atau kuliah ada rule yang harus dipenuhi. Ya. Jadi tidak yang saya katakan dulu yang model lama ya, yang LMS hanya untuk mengirim tugas, ya, salah. Jadi LMS itu yang asinkronus ya, asinkronus itu yang LMS itu yang sekarang powerful. Ya, di situ ada interaksi antara dosen dan mahasiswa semaksimal mungkin, dioptimalkan. Ya, ada diskusinya, ada tes formatif, ada tes sumatif, ya, itu dioptimalkan sedemikian rupa, ya, assessment dan lain sebagainya. Oke, itu tipe-tipe yang nanti akan memperkaya, ya, memperkaya. Artinya apa? Nanti dalam pemodelannya itu nanti dengan kayanya data tersebut nanti akan menghasilkan rekomendasi yang baik, gitu ya. Karena datanya memang full gitu ya, bukan hanya data setengah-setengah, ada yang 40 siswa, yang 30 aktif, yang 10 tidak, dengan gitu ya. Nah, kan imbasnya nanti juga akan terkait dengan kelengkapan log file yang ada di dalam masing-masing mahasiswa. Ya. Belum deteksi dosennya, ya, dosennya ngajarnya baik atau tidak itu bisa juga, itu juga ada datanya di sana. Dalam memberi tugas gimana, ya, dalam menyajikan mata kuliahnya gimana, engagementnya, observasinya dan sebagainya. Nah, cara memberikan kuis, tes, ya, itu semuanya bisa dilihat. Jadi requirementnya banyak sekali ya, mulai dari kecocokan, kesempurnaan, kemudian relevan tidak, kemudian keamanan, efektivitas, communicate ini artinya dalam menyampaikan tadi humanisme tadi, digital humanismenya cocok atau tidak, bagus atau tidak, kemudian sampai support, sampai ke improve. Nah, kemudian ini contoh si Jo tadi ya, ini Jo ini memotret satu mahasiswa ya. Kemudian juga sampai ke hubungan dengan orang tuanya. Biasanya LMS yang bagus itu ada LMS-nya, ada orang tua bisa akses. Seperti di Google Class itu orang tuanya bisa melihat ya, data atau materi pelajaran yang diberikan itu apa saja. Nah, itu orang tuanya bisa login ke LMS-nya. Nah, itu baik sekali itu ya, bisa melihat. Bahkan mungkin harusnya bisa sampai anaknya sudah belajar atau belum ya, secara online. Oke. Nah, kemudian ini yang pra-processing ini sebagai tugas yang sulit ya, dan rumit ini. Karena dari data semua tadi itu yang ada di log file tadi kita ambil, tergantung kebutuhannya untuk apa. Jadi terkadang pre-processing data itu sendiri memakan lebih dari setengah dari total waktu yang dihabiskan untuk memecahkan masalah data mining. Lebih setengah loh saya katakan ya. Ini yang kalau ini sudah mappingnya, miningnya atau dalam prosesnya sudah jelas, itu akan cepat. Tapi kadang ada satu hal yang memang harus kekurangan data, ya mungkin ada tidak kesempurnaan data dan sebagainya, ini menjadi satu masalah sendiri nanti ya. Jadi data educational ini masih mentah gitu ya, karena masih di dalam log file benar-benar ya data asli atau data primer ya. Untuk menyelesaikan masalah itu tidak dalam bentuk yang sesuai atau abstraksi. Jadi perlu mengkonversikan data ke formula yang sesuai dengan data yang dimodifikasi ya, untuk menyelesaikan setiap masalah di bidang educational tadi. Jadi ini termasuk memilih data, apa yang akan dilakukan, apa yang dikumpulkan, fokus pada pertanyaan yang akan dijawab, dan memastikan data selaras dengan pertanyaan. Jadi tugas pre-processing ini diterapkan pada data, misalkan data daring, data log file ini benar-benar data primer ya yang diambil dari log file. Oke, kemudian ada metode dan teknik nanti ya. Jadi mayoritas teknik data mining itu yang termasuk
visualisasi, klasifikasi, ya, pengelompokan, ya, kemudian teknik analisis, asosiasi, itu memang banyak mendominasi di bidang pendidikan. Ya. Jadi punya karakteristik tersendiri di dalam educational data mining ini membutuhkan penanganan khusus ya untuk masalah mining dan pre-processing data. Jadi ada macam DM dan metode dan teknik LA yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan, dijelaskan dalam metode-metode nanti ya. Kemudian interpretasi dan penerapan pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru yang ditemukan oleh EDM atau Learning Analytics itu harus digunakan oleh instruktur atau otoritas akademik untuk membuat intervensi dan keputusan untuk meningkatkan kinerja belajar siswa. Jadi sangat penting sekali kalau model sebelumnya diperoleh oleh proses EDM atau Learning Analytics dapat dipahami agar bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan. Nah, jadi pada hal ini model data mining ya untuk dalam hasil pre-processing tadi nanti akan memberikan satu di dalam sebuah pelaksanaan misalkan daringnya atau pembelajaran online dan sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat, educational environment data. Jadi ada beberapa pelaksanaan tadi saya sebutkan juga di atas terkait dengan e-learning ini. Ada yang namanya blended learning, ada online learning, ada web based learning, ada internet based learning. Jadi ada berbagai macam model pelaksanaan. Nah, mungkin kita tahunya e-learning gitu ya. Ternyata banyak sekali ya rumpun dalam pelaksanaannya ya. Baik dari tradisional face to face sampai ke computer based learning. Oke, toolnya, nah ini mungkin bisa dicari ada di dalam komunitas EDM dan Learning Analytics itu bisa dicari ada tool-tool banyak sekali bagaimana memproses ya, data log file menjadi sebuah nanti dengan metode-metode yang nah ini metodenya ini ada permasalahannya, ada klasifikasi, ada klasterisasi, ada prediksi, nanti ada optimasi dan sebagainya. Oke, ini contoh kasusnya. Ini bisa saya lihatkan. Saya ganti slide dulu. Terus lagi mas. Oh udah. Nah, ini contohnya ya. Contoh belum muncul Pak. Ya. Slide. Oh ya, Anda. Sudah. Sudah Pak. Nah, ini contohnya ya. Contoh saya misalkan di dalam education data mining itu contoh model deteksi gaya belajar. Misalkan ini data yang saya ambil data chemistry. Ini data daring yang dilaksanakan oleh Ristek-Dikti. Dalam hal ini adalah di Sepada Indonesia dan di sana menggunakan LMS. Nah, jadi ini saya kira nggak usah. Ini terkait dengan LMS itu sendiri. Ya. Nah ini ya. Ini sudah saya posisikan di sini bahwasanya saya mengolah data ini menggunakan model klasifikasi. Ya. Jadi dikatakan model klasifikasi digunakan dengan timing dan klasifikasi triangulated mass bias. Jadi ada dua hal di sini data mining saya. Yang pertama proses pendeteksian ini menggunakan pendekatan statis. Yang kedua menggunakan pendekatan otomatis.
pendekatan statis ini menggunakan data kuesioner. Nah, kuesionernya kita tidak buat. Artinya apa? Saya mengambil dari pakar. Jadi kalau pakar pendidikan, dalam hal ini ada banyak pakar learning style ya di dunia ini. Saya menggunakan salah satu pakar learning style itu yang namanya Felder. Ada juga yang namanya FAQ. Ya. Kemudian, nah ini dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menggunakan data set kuesioner itu kurang. Ya, jadi karena kalau mahasiswa, ya mungkin kita dulu juga pernah lah ya, si kuesioner itu biasanya ya posisi misalkan gitu, dengan kelas yang diambil kan. Kemudian yang kedua pendekatan otomatis, yaitu menggunakan dataset log file. Ya. Jadi saya menggunakan pendekatan yang kedua ini ya, akhirnya ya dalam dataset yang digunakan. Nah ini yang bikin lama ya, dalam mengolah dataset log file pendidikan. Ya. Dalam hal ini adalah LMS tadi. Oke, ini contohnya. Nah jadi tujuannya menghasilkan pemetaan deteksi gaya belajar, ya, mengembangkan model. Nah ini ya. Jadi saya ambilnya ke EDM karena mengembangkan model deteksinya tadi, bukan ke arah learning analitiknya, bukan ke arah pedagoginya. Mungkin kalau pedagogik mungkin di ranahnya teknologi pendidikan ya, mungkin di Universitas Negeri Jakarta, Negeri Yogyakarta, atau UNES itu ada ya. Nah, itu arahnya ke sana. Atau dikawinkan sebenarnya bisa ya antara EDM dan LMA gitu ya. Itu lebih powerful. Nah ini manfaatnya. Jadi dengan model dan kita mengetahui perilaku mahasiswa, ya. Kemudian nah ini data setnya, ya, data set log file yang saya gunakan, ya, saya membandingkan antara data uji yang eksakta dan non eksakta. Kemudian gaya belajar yang digunakan apa? Model saya VS+M. Ini jadi model gaya belajarnya sudah tidak diperdebatkan lagi ya, jadi memang sudah saya tinggal tadi ada di dalam Feather itu ya, saya tinggal membuat algoritma 4 gaya belajar itu yang saya gunakan untuk mendeteksi log filenya ya. Oke, nah ini 4 gaya belajar yang sudah dirumuskan oleh Feather, jadi sudah tidak diperdebatkan lagi rule-nya. Nah ini apa namanya tahapannya ya, tahapan dari deteksi gaya belajar dalam kita dalam ranah EDM. Nah ini kerangka modelnya, ya, kerangka model yang dikembangkan ya, dari log ke LMS. Ya. Ini memang tidak saya dengan model atau dengan apa gitu. Jadi harapannya bisa diterapkan di semua LMS ya, karena yang namanya LMS sama saja ya, intinya dalam pembelajaran daring ya. Nah di sini ada yang namanya pre-processing ya, seleksi fitur di sini ya. Nah yang menjadikan proses pemilihan atau koleksi dari dataset yang akan kita gunakan ini yang tadi berapa persen tadi ya, 36% sendiri ya. Nah kemudian dilakukan clustering, setelah itu kemudian ada klasifikasi. Oke, nggak cepat saya kira. Nah ini 3 langkah pre-processing tadi yang saya lakukan. Nah ini data log file yang ada di dalam sebuah LMS saya yang kita ambil CSV-nya ya. Di itu mungkin juga gitu CSV-nya. Saya pakai Breakspace. Inilah ada banyak fitur yang harus banyak yang harus kita pilih di 4, 2, 3 fitur ini mana yang berhubungan dengan terkait dengan student behavior itu yang mana. Nah itu yang perlu satu pendekatan atau cari sumber
dari peneliti sebelumnya ini yang perlu matchingkan. Oke. Nah, ini. Nah, jadi dapat itu juga harus kita misalkan mana data yang ganda, rentong, hilangan baris dan sebagainya, itu harus benar-benar istilahnya membersihkan data ini sesuai dengan yang kita ingin. Kemudian dipakai R programming, ya. Ini contohnya salah satu cara mengambil data 1, ini ada data 16, ya, ada sampai data kesekian dan sebagainya. Ini yang harus benar-benar nanti akan menghasilkan sebuah fitur yang memang benar-benar nanti digunakan. Oke, nah ini aja. Ini pengujian modelnya pakai conversion method. Nah ini hasilnya ya. Jadi di sini fitur 1 sampai fitur 14 ya, data objeknya, data mahasiswanya. Kemudian ini klaster awalnya. Klaster awal nanti akan misalkan pakai Kamin, ya, dan Kamin modifikasinya. Nah ini seperti ini contohnya. Ini klaster yang nanti diharapkan. Ya, jadi setiap klaster nanti punya kombinasi 4 gaya belajar. Ini nanti misalkan di sini untuk yang pertama jumlahnya 58 klaster 1, sampai klaster 16. Karena 4 gaya belajar, ya, kombinasinya jadi ada 16, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Nah ini yang harus di apa namanya, fitur yang harus sekarang ya, ada mungkin ada untuk baru itu ada yang dipakai forum, wiki, online chat, email dan sebagainya. Mungkin pertanyaan itu nah. Terima kasih Mas Oktaf. Baik, terima kasih Pak Nurul, sangat menarik ya penjelasan educational data mining. Saya juga baru tahu beberapa penerapannya nih Pak dari Pak Nurul. Mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan. Ini kita ada 2 channel, melalui bisa tampil dan juga melalui YouTube. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dari 2 channel yang kita gunakan. Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Pak Nurul ini kira-kira bisa kasih gambaran contoh yang mungkin teknik educational data mining atau ADM ini yang banyak dipakai saat ini. Ini kan lebih praktikal mungkin ya. Misalnya contohnya tadi kan sudah dijelaskan dari learning management system. Nah, kira-kira kasusnya seperti apa Pak? Apakah misalkan kita ambil data pembelajaran, kemudian kita latih, kemudian kita mendapatkan knowledge dari sini? Ya, mungkin contoh untuk ya banyak sekali Mas. Jadi terkait dengan data mining ini, misalkan bagaimana halo? Ya, halo Pak, terdengar Pak suaranya jelas. Halo? Halo Pak, ya terdengar suaranya Pak, jelas. Ya contohnya saya tadi Mas, yang saya gambarkan tadi mendeteksi gaya belajar mahasiswa berdasarkan perilaku dalam learning management system. Nah, kenapa perlu itu dilakukan? Jadi terkait dengan nanti penyediaan konten mata kuliah. Sebetulnya dari mahasiswa mata kuliah matematika misalkan, itu mahasiswanya itu dari yang mengambil itu senangnya data yang seperti apa? Data yang berbentuk teks, ya, atau image, ya, atau video, ya, itu yang dipotret Mas. Jadi berapa nanti akan ketahuan ya, video itu diakses misalkan si X itu mengakses berapa kali ya. Nanti dari komposisi data yang disediakan itu nanti akan kelihatan.
perilaku mahasiswa itu nanti dari log file itu, Mas. Jadi dari situ nanti akan artinya kalau memang banyak komposisinya banyak yang misalkan video gitu, ternyata video disenangi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika, karena ada tutorialnya dan sebagainya misalkan gitu ya. Nah, maka akhirnya data yang data mata kuliah nanti yang diperbanyak adalah data yang bentuk video misalnya. Itu satu contoh kasus. Ya. Yang lain mungkin banyak ya contoh-contoh paper yang ada itu terkait dengan IDN, terkait kesuksesan mahasiswa, memprediksi drop off mahasiswa dan sebagainya. Itu Mas. Ya baik Pak. Jadi kita bisa mengambil data dari LMS ya, kemudian kita datanya kita dengan model-model di data mining, kemudian kita bisa mendapatkan knowledge ya Pak, banyak sekali. Kemudian saya jadi pikiran ini Pak, sekarang kan ada absensi online gitu ya. Nah jadi kita bisa melihat seperti misalkan contoh perilaku siswa atau mahasiswa misalkan yang misalnya absen atau berhalangan hadir gitu. Nanti polanya juga sebenarnya kan bisa kelihatan ya Pak dengan teknik educational data mining seperti itu mungkin ya Pak. Kemudian, iya betul sekali Mas. Nah ini juga penerapannya banyak ya Pak ya, apalagi sekarang kemunculan big data tadi sempat Pak Nurul singgung mengenai big data juga, di mana ada velocity, kemudian variety, ya, volume dari data ini, terutama data educational ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai kasus dan kita ambil knowledge-nya. Nah kira-kira Pak Nurul visualisasinya yang kira-kira menarik bagi masyarakat, tadi misalkan contohnya stakeholder-nya adalah orang tua misalkan. Nah ini kita visualkan tampilannya mungkin. Kemudian untuk guru kita visualkan misalkan grafik nilai dari siswa gitu. Kemudian untuk stakeholder lainnya. Nah kira-kira bentuk visualisasinya seperti apa Pak yang kira-kira menarik? Ya. Halo Pak Nurul. Ya. Jadi nanti halo. Ya. Ya, bisa dengar? Ya, bisa terdengar Pak. Halo. Ya. Halo. Jadi ya, nanti akan lebih menarik itu ke arah ke pedagoginya itu hubungannya dengan learning analytics. Ya, artinya apa? Nanti akan digabungkan ya hasil, karena ini sudah model baru yang ada ini sekarang antara EDM dan learning analytics itu nanti akan ada irisan tadi ya. Jadi untuk masalah tampilan nanti ke learning analytics. Tapi kalau masalah ke model algoritmanya nanti ke data educational data mining-nya. Jadi itu sudah saya kira misalkan nanti akan melihat anaknya itu perkembangannya seperti apa gitu ya. Itu buat dashboard nanti ya. Ada dashboardnya di situ learning analytics-nya ya. Misalkan sudah masuk dalam satu semester sudah masuk 4 minggu misalkan. Dalam 4 minggu itu grafik anaknya dalam mengikuti perkuliahannya seperti apa misalkan. Itu bisa dilihat di dashboard itu oleh orang tua. Jadi dia login dulu nanti ke sistem, gitu Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Menarik sekali ya. Jadi visualisasinya bisa dalam bentuk dashboard, kemudian dalam grafik ya, dan bentuk lainnya. Jadi ini memang teknik data mining ini sebenarnya menggali knowledge dan juga menampilkan hasilnya dalam bentuk visualisasi agar stakeholder ini bisa mudah untuk memahami ya. Kemudian ini Pak ada pertanyaan dari Bapak kira-kira bisa disebutkan tools apa saja yang Pak Nurul pakai untuk mengolah big data ini Pak? Oh ya, untuk toolnya tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau saya sendiri pakainya kemarin menggunakan algoritma K-means sama net Bayes. Jadi saya gabungkan. Jadi saya melakukan clustering dulu di dalam pre-processing dari hasil clustering tadi, kemudian saya klasifikasi dengan algoritma net Bayes, begitu Pak.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kita lakukan clustering terhadap data yang kita peroleh, kemudian setelah menjadi beberapa cluster dengan K-means tadi, kemudian kita lakukan klasifikasi seperti itu ya Pak ya, dengan night bias. Oke, kemudian ada pertanyaan lainnya Pak dari Ibu Uni untuk data LMS. Oh, ini mungkin sedikit cerita di kampus Ibu Uning ini belum menerapkan LMS secara maksimal. Kira-kira bisa diberikan rekomendasi Pak Nurul untuk dataset dari LMS untuk kasus riset? Ya, saya katakan tadi kalau saya sendiri di Kuning, ya, ini sahabat saya adalah ya, nama sore Mbak Kuning. Terkait dengan dataset, saya sendiri memang dari Dikti datanya, data SPADA tadi, saya kira Ibu Uning ini bisa, ya, saya membuat surat dari mungkin semana yang lembaga mana yang pengen istilahnya nanti ada izin dulu, maksudnya dari kampusnya nanti membuat surat ke SPADA atau ke Dikti untuk menggunakan dataset LMS SPADA untuk digunakan riset, mungkin gitu, Kuning. Sana sangat lengkap sekali. Oke. Jadi kita mengajukan ya Pak ya untuk datasetnya. Seperti itu Bu Uni sudah jawab ya. Oke, baik Pak Nurul ya. Lagi susah nih Pak. Ya. Udah saya teman dulu ya. Ya, mungkin mohon maaf sekali ini agak ini Bapak Ibu koneksinya ya. Semoga nanti kita bisa kontak lagi baik lewat email ya, baik lewat mungkin komunitas, nanti kita buat insya Allah kalau memang ada apa namanya ke depan nanti sahabat-sahabat bisa kita gabung. Terima kasih, mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Nurul atas jawabannya. Dikarenakan sudah waktu menunjukkan pukul 5:30, sesi webinar pada hari ini dengan topik educational data mining kita akhiri. Untuk sesi saya mengenai tutorial data mining esensial ini akan kita lanjutkan di hari berikutnya ya. Nanti kita coba cari jadwal yang tepat ya. Nanti untuk informasinya akan saya kirimkan ke email kapan penyelenggaraannya untuk tutorial data mining esensial untuk kasus educational data mining. Sebenarnya saya sudah siapkan materinya, namun sudah maghrib di sini, jadi kita akhiri untuk sesi pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus berlangganan channel dari Bisa AI, baik itu YouTube maupun Instagram, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai event-event berikutnya. Nah, di hari Sabtu ini kita ada event, mungkin saya sedikit sebelum saya close, sedikit kita ada sedikit informasi mengenai event kita berikutnya. Mungkin saya minta waktu 1 menit. Nah, di sini event kita berikutnya ini di hari Sabtu 27 Juni 2020, Bapak Prihandoko PhD, dosen Universitas Gunadarma akan share mengenai data pre-processing dan clustering. Kemudian di hari Sabtu, Bapak Eri Prasetyo PhD akan bercerita mengenai rancang bangun Internet of Things untuk masyarakat. Kemudian di hari Selasa 30 Juni, Ibu Dr. Nina Kurnia Hikmawati akan sharing mengenai pemanfaatan data sains UMKM. Ini masih agenda dari Aptikom ya. Kemudian Bapak Dr. Septaviansa Dwi Putra akan bercerita mengenai AI for securing hardware. Kemudian Bapak Dr. Eng Luther akan bercerita mengenai machine learning for decision making. Kemudian Bapak Dr. Akvianto Eko Putra akan bercerita mengenai digital signal processing dan deep learning. Kemudian Bapak Muhammad Iqbal akan bercerita mengenai Internet of Things for Robotic pada Rabu 8 Juli 2020. Kemudian Profesor Dr. Saiful Bukhari STMkom akan bercerita mengenai model AI dalam proses. Kemudian Healthcare Data Science Introduction akan dibahas oleh Bapak Alvin Stepanus PhD.
Kemudian terakhir, deteksi objek wajah menggunakan TensorFlow, ini akan dibahas oleh Bapak Dr. Hadi Santoso. Ya, jadi event kita dengan Aptikom, bisa dengan Aptikom masih banyak ya Bapak Ibu, jadi silakan untuk mendaftar jika berminat dan hubungi panitia untuk sertifikat ya. Kemudian event kita dengan Aptikom akan terus berjalan sampai dengan Juli ya. Boleh di-invite kolega dari Bapak Ibu lainnya agar event ini tetap ramai. Ya mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Untuk tutorial data mining kita akan cari sesi lainnya di waktu berikutnya. Terima kasih Pak Nurul telah share kepada kita semua mengenai educational data mining, sangat menarik dan ini bisa dijadikan riset ya ke depannya karena belum banyak yang menggali mengenai educational data mining. Terima kasih juga Bapak Ibu telah hadir di sesi hari ini. Mungkin Pak Nurul, kalimat penutup Pak Nurul. Ya, terima kasih semuanya dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan ke depan harapannya riset terkait dengan educational data mining ini nanti bisa terwujud dengan komunitas yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, Pak Nurul, juga Bapak Ibu telah hadir di webinar hari ini. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.